Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mana nih suaranya nih? Ada Fitri, Eka Gita, ada Asis, Mirza, Hanifah, ada Diana, Onurlela masih Pagi, join. Mbak Zakia. Hai pagi, Riki. Ada Febrini, Sandra, ada Tria, ada Dea. Mana nih suaranya? Cek sound dulu dong. Cek sound. Boleh dicek sound dengan menyebut nama, itu bagus tuh. Biar kita tahu. Ada Ricky. Oke, terus lanjut. Siapa lagi nih? Belum belum cek sound nih. Namanya siapa nih? Masuk, masuk. Cek sound dulu. Boleh dong dinyalain kamera ini, saya lagi lihat semuanya nih. Kalau Pagi, nama kalau saya kenal Yuwono. Yuwono, mana nih mukanya nggak kelihatan? Malu, Saya belum lagi mandi dalam ya? gua. Oh ya ampun. Oke, ini ada Febrini Sandra. Mana Febrini Sandra? Nah, masih diem aja nih. Siapa lagi nih? Masih di mute. Nggak kenal maka maka nggak sayang loh. Beneran. Coba mana nih wajahnya? Halo Mbak Febri. Nah, mau tanya, ini mau cek sound nih lagi nih. Coba dinyalain mic-nya, gantian ngomong sebut nama. Ayo, Mas Yuwono udah. Tadi Ricky juga udah. Andi mana nih? Colek dulu Andi. Andi, Andi suaranya mana Andi? Hadir, hadir, hadir. Oh, hadir. Nabila, mana suaranya Nabila? Hadir, Bu. Yeay, ada Nabila. Diana, mana Diana? Oh, Diana lagi dengerin apa nih podcast? Ayo suaranya mana Diana? Ada siapa lagi nih? Hanifah, suaranya mana Hanifah? Ada Eka. Ini Hanifah apa Bang Nifah nih? Nggak ada suaranya. Ada Eka. Eka Lukita. Mana Eka Lukita suaranya? Mbak Zakia dari Pondok Aren hadir. Oh, dari Pondok Aren. Ini ada Fitri Pagi Rekso Pro. semua. Ih, pagi. Seneng banget bisa ditegur gini. Ada Asrul Jaya. Mana suaranya nih? Asrul. Asrul lagi Iya. Oh, kirain lagi berenang. Ada Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ada Ibu Udah masuk Nurlela. suaranya. Iya, Yeay, udah udah masuk masuk Bu. suaranya. Selamat ya Ibu. Iya. Ada Eka Lukita. Coba mana suaranya? Hadir Mbak Zakia yang hadir dari Yeay. Pondok Aren. Oh iya, udah tadi nggak ada mukanya ya. Tuh kan nggak kenal maka nggak sayang. Coba yang suaranya agak-agak berisik mungkin di mute dulu. Ada suara apa tuh? Ini saya mute dulu ya. Kemudian ada siapa lagi belum ditegur nih? Mita Tito. Ini tulisan doang. Ini ini siapa ya? Cewek apa cowok sih? Mita apa Tito? Mana suaranya? Mita Tito. Ayo, malu. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Kasih, Mbak. Makasih juga loh udah join di sini. Nah, kita ada lagi nih yang Insya baru Allah. join. Ada tadi Tria udah belum ya Tria? Ya, hadir Mbak. Yeay, Asrul sudah. Nih Mbak Dea nih, masih nggak kedengeran nih suaranya. Mbak Dea, Naseka, Octaviola. Halo Bu, lagi Yeay. sarapan Bu. Oh, lagi sarapan, ya. Makan dulu Mbak.
Ada lagi Nabila Nareswari Indarto. Mana nih suaranya? Ada Bu, tadi udah. Oh udah, ini karena baru join terus kayak random gitu langsung. Budi, mana Budi? Budi suaranya mana? Boleh dinyalain dulu lah mikrofonnya. Betul, Bu. Oh, ada ya. Berarti ini bukan robot lah ya. Ini mau memastikan ini orang apa bukan gitu loh. Ada Mirza. Halo, ada Lydia, Kurnia, Ciakra. Lydia mana suaranya Lydia? Dan sebagian gerainya tuh Iya, ada suaranya pokoknya Lydia ya. tutup Mita. tempat-tempat main itu kan nggak boleh, bioskop pada tutup semua. Bioskop tutup semua. Ya, kita mute dulu ya. Mita mana suaranya Mita? Oh, Mita nggak ada suaranya. Oke. Nih, kita hari ini udah 7 menit berjalan. Kita hari ini mau belajar pola. Tapi sebelum masuk ke pola, mau direview dulu nih yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan kita belajar tentang 9 blok dalam bisnis model kanvas. Nah, saya udah lihat nih kemarin. Ini yang kemarin ikutan, dan hadir di sesi ini, coba diangkat jempolnya. Kalau ada orangnya ya jempolnya kelihatan, kalau enggak pakai emoticon yang ada di sini, di reaction. Oke, berarti 1, 2, lumayan. Berarti sisanya baru-baru ya? Oh, ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4, sekitar 20 orang itu baru join. Wah, ini kita kudu ulang nih guys. Kudu ulang bareng-bareng karena apa? Pengulangan untuk sebuah pembelajaran itu sangat efektif. Bikin kita jadi tambah ngerti. Bikin tambah nempel di kepala kita. Oke? Nah, kita mau mengulang yang kemarin. Tapi saya berharapnya kontribusinya dari teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya saya sebutkan deskripsinya, ada yang unmute terus ngomong, itu tuh blok yang mana? Ya. Oke gak? Kasih jempol. Mantap. Mana lagi nih? Wah, yang oke cuman, oh iya emang cuman 4 ya. Oke, ya sudah. Nih, ada deskripsi pertama. Yang menerima manfaat dari sebuah layanan. Coba di-unmute. Siapa yang bisa jawab? Tuh, kan diem nih yang udah unmute nih Fitri nih. Ayo Fitri, yang menerima manfaat dari sebuah layanan. Itu siapa disebutnya di dalam kanvas? Customer segment. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ricky. Customer segment ya guys. Jadi yang menerima manfaat dari sebuah layanan itu adalah customer segment. Nah, saya mau tanya lagi. Aliran pendapatan. Revenue streams, Bu. Cakep. Nah, itu masih sekedar deskripsi aja ya. Nanti kanvasnya mau dibagi lagi kok. Ini sekedar mengingat namanya dulu. Karena kalau diingat namanya, ntar makin kenal. Kalau yang gambarnya love, cinta. Customer relationship. Mantap. Kalau yang menggali pasir. Yang gali-gali itu loh gambarnya. Apa namanya? Key activities. Mantul. Key resources itu yang mana gambarnya? Key resources itu yang mana? Yang orang-orang, yang peralatan ya. Kalau yang gambarnya truk. Channels. Fungsi channel siapa yang bisa jelasin?
channels itu adalah salah satu cara untuk bagaimana cara mengirim ke customer. Oke, bagaimana cara menyampaikan apa ke customer? Ya, Oke, sekarang apanya yang mau disampaikan itu apa? Gambarnya kado loh. Itu loh, itu produk kita yang enak itu, layanan kita yang luar biasa. Itu wujudnya Value proposition. Value proposition. wah, mantap. Saranghe. Oke, ada lagi kayaknya belum kesebut. Oh, nggak ada dia, nggak jalan bisnis kita. di partner. Wah, Ricky udah mahir nih kayaknya nih. Sekarang saya mau tanya, yang kemarin udah nyoba latihan menggunakan kanvas. Ya, saya udah nyoba. Ricky udah nyoba. Teman-teman ada yang udah nyoba belum? Belum. Mau Ricky boleh kasih lihat gak Ricky? Kayak apa? Di share screen. Boleh. Berarti saya pilih Ricky ya. Ricky, coba saya. Oh ya, bisa share screen. Silahkan Ricky, di-share. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Ricky yang dari kemarin mau coba ikutan. Yeay. Asdos. 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 Asdosnya Prakerja ORG. Coba Ki. Ya. Oke, udah masuk kan suaranya? Udah masuk. Wih, keren. Di present. Oh. Oke. Biar Jadi, full screen. yang kemarin ini kayak Kak Zakia. Di yang present kemarin Ki. kayak Kak Zakia bilang. Sorry Ki, di present Ki biar full Iya, screen. iya. Oke. Halo. Ya, halo. Diklik Kemarin presentnya. kayak Zakia. Nggak bisa diklik ya presentnya ya? Yang di pojok kanan Nggak itu bisa. loh Ki. Oh nggak bisa. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi yang kemarin kayak Kak Zakia kasih tahu ke kita di BMC itu kan ada customer segment. Yang pertama itu harus yang di situ customer segment, siapa ya, pasar kita yang mau kita tuju, orang kayak gimana. Nah terus saya dapat ide itu membuat satu platformnya itu untuk memberikan motivasi dan mindset karena kenapa kalau saya mikir begitu, karena sebenarnya itu Indonesia itu butuh yang awal itu adalah mindset. Setelah itu bagaimana caranya itu dijadikan suatu peluang, sehingga target segmen saya itu adalah orang-orang pertama itu orang putus asa dan orang yang umur 17 sampai 24 tahun dengan golongan B dan C, itu maksudnya golongan menengah ke bawah, golongan B dan golongan C. Dan mereka itu orang-orang mencari jati diri, dan mereka nggak tahu caranya mau mulai dari mana, mau mulai bisnis dari mana, mau apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi di platform saya itu akan menyediakan suatu ya step-step yang kayak gitu. Lanjut lagi ke value proposition. Apa sih value yang mau dikasih? Jadi sesuai yang tadi saya bilang, itu yang mau dikasih itu adalah pertama adalah mindset. Karena yang tadi saya bilang juga, mindset itu kan hal yang penting gitu ya untuk terciptalah mental yang kokoh. Setelah itu adanya motivasi, lalu itu ada ruang diskusi dan peluang usaha. Masuk dari peluang usaha itu contohnya kayak ada contohnya saya ada orang reseller yang masuk ke platform itu dan menjual barang-barang yang murah. Contohnya beras harganya biasanya 9.000 per 1 kilogram. Nah, terus kalau misalnya beli di dia itu harganya 7.000 seperti itu. Lalu ada juga kayak misalnya kalau misalnya kita cari pekerjaan biasanya kan lewat internet kan. Nah, di sini tuh saya menyediakan langsung kayak peluang usaha itu, kayak misalnya orang membuka misalnya orang lagi butuh pekerjaan, lalu mereka bisa masukin datanya apa yang mereka butuhkan sehingga orang bisa langsung mengkontak mereka gitu. Lalu cara mengirimnya gimana? Cara mengirimnya itu kemungkinan yang pertama saya pakai itu ada iklan agar platform itu bisa dikenal. Setelah itu endorse itu dari orang-orang yang contohnya punya kayak bergerak kayak tujuannya itu sama kayak saya. Mereka memotivasi dan filantropi lah, orang-orang filantropi yang di-endorse. Lalu untuk customer relationship-nya, jadi untuk membangun gimana caranya kita bisa berbicara dengan
kita bisa membangun relasi dengan customer, itu ada forum diskusi yang pertama. Itu juga ada juga di platformnya. Lalu ada chat online, kayak misalnya ada masalah, trouble gimana, karena mempermudah kan semuanya itu pakai online semua. Lalu ada telepon konsultasi. Nah, telepon konsultasi itu sangat berhubungan sama revenue stream-nya, karena kalau misalnya berlangganan mereka akan dapat telepon konsultasi itu melalui via WA dan nggak harus pulsa gitu. Karena kalau pulsa kan mahal juga, makanya via WA gitu. Lalu revenue stream yang saya dapat juga itu dari iklan yang menaruh produk mereka. Kalau misalnya banyak customer segmen yang masuk ke saya, kemungkinan iklan itu bakal masuk juga. Jadinya saya memakai iklan di situ. Itu untuk yang gratis ya. Kalau misalnya berlangganan, ya tetap juga dia nggak dapat iklan, tapi dia dapat kelebihan yang lain gitu. Lalu setelah itu ada key resource-nya. Key resource-nya kan saya pengen membuat aplikasi. Jadi yang saya buat itu website, aplikasi, dan penyimpanan file. Karena kenapa saya penyimpanan file? Karena dari website dan aplikasi itu butuh penyimpanan file yang besar, gitu, storage yang besar. Karena di situ ada konten-konten kayak video-video untuk memotivasi dan merubah mindset orang gitu. Itu sama kayak key activities-nya. Jadi itu saya membuat konten gitu. Lalu untuk key partner-nya, siapa sih orang yang benar-benar dibutuhkan di satu perusahaan saya, misalnya asumsi saya misalnya jadi yang saya butuhkan itu ada video maker. Kayak video maker itu editor, terus lalu ada musik kreator, jadi terus ada pembicaranya, motivatornya, ada perpustakaan online. Jadi saya juga pengen menyediakan kayak ruang untuk membaca di situ. Karena saya yakin kalau misalnya kita pengen maju, bukan cuma dari kita mendengar video-video motivasi, tapi kita harus harus membaca buku juga. Karena itu yang penting juga menurut saya. Setelah itu pembuat musik itu, contohnya gini, misalnya kita punya rasa sedih, kita dengar lagu sedih, pasti emosi itu bakal kebangun sendirinya gitu. Kita bisa nangis sendiri. Atau misalnya kita lagi senang, kita dengar lagu happy. Nah itu juga kemungkinan kita bakal ikut senang. Jadi saya pikir di platform ini butuh yang namanya musik. Setelah itu ada pengangkat telepon. Jadi pengangkat telepon itu kayak orang yang berkonsultasi, hubungannya sama yang di customer relationship itu. Kalau misalnya berlangganan. Setelah itu ada cost structure. Cost structure itu pengeluaran itu buat uang yang keluar itu buat apa aja. Pertama itu pembicara, terus ada video maker karena terus motivator, buat musik, pengangkat telepon, dan pembuat web dan aplikasi. Kurang lebih itu dari asumsi saya gitu. Versi 1 ya? Ya, versi 1. Coba di stop share dulu sebentar. Ayo guys, tepuk tangan dulu dong buat Ricky. Wih. Gokil. Saya tuh kepengen tahu loh, siapa yang udah nyoba nih yang kemarin ikut, biar teman-teman yang baru join tuh dapat gambaran dari versinya yang sudah ngerti. Karena kalau Zakia lagi udah ada videonya di Tribun News, tinggal nonton lagi aja. Tapi versinya teman-teman nih ada contohnya gitu loh. Siapa lagi? Kalau dari yang kemarin kita share gitu ya, ada bisnis model kanvas itu, coba ya. Kemarin ada yang lagi ngerjain. Nih saya share ya. Kelihatan nggak? Ini kan ayam geprek nih kemarin, ya kan? Teman-teman lihat kan? Kelihatan nggak? Nih yang ayam geprek nih lagi dikerjain kemarin, terus pause. Ternyata nggak ada chatnya, tetapi ada di samping bisa nulis-nulis ya. Terus nih ada Mas Hendra. Mas Hendra udah join belum di sini? Ini luar biasa loh. Dia mengerjakan di tempat latihan. Mas Hendra mana Mas Hendra? Halo. Wah, Mas Hendra. Tepuk tangan dulu dong buat Hendra, guys. Mas Hendra, boleh cerita nggak ini kanvasnya? Kita pengen tahu Mas Hendra tuh bisa nyeritain nggak, sehingga teman-teman yang baru join di sesi 2 ini juga paham kanvas ini buat apa gitu loh. Mas Hendra lagi merencanakan apa gitu. Boleh Mas? Baik, makasih ya. Mbak. Yeay. Pertama mau menceritakan bidang
atau konsultan arsitektur. Yang biasanya kan mesti lewat developer tuh. Biasanya kalau yang perorangan misalkan mau dekorasi interior, kamar, kamarnya anak, atau cuman bikin toilet, kitchen set, biasanya mesti ke tempat-tempat itu kan, tempat-tempat produksi kan. Nah, saya pengen nyoba kita bikin katalognya dulu di web sebagai sumber inspirasi. Jadi dia nggak perlu datang dulu ke vendor-vendor itu, bisa browsing dulu di web. Mungkin di Google banyak juga sih sebenarnya. Aku cuma pengen menyajikan portfolio yang pernah dibikin, kemudian di situ ada cost structure-nya, artinya ada kalau mereka butuh bantuan perencanaan anggaran, kita bisa bikinin, kemudian custom dari nol gambarnya bisa. Kalaupun ada produksi nanti ada vendornya. Sekarang kita mulai dari customer segment, jadi bisa kalau B2B pelaku industri properti, kemudian pelaku industri retail juga, misalkan yang punya store di mall atau punya bisnis UMKM. Kemudian yang marketnya lebih besar itu pemilik apartemen, artinya pasangan-pasangan muda baru nih yang beli rumah on budget ya. Biasanya kan non furnish, itu peluangnya di situ. Kemudian orang-orang yang mungkin udah segmennya A sama B, yang udah punya rumah, kemudian mungkin habis dapat THR. Iya. Masih rumah. Orang yang lagi mikirin duitnya buat apa gitu ya. Iya. Kemudian yang ini redesign interior. Kemudian B2B juga dengan developer perumahan. Ini yang pastinya orang yang baru beli tanah, kemudian mau bikin apa. Nah, kemudian balik ke value proposition. Ya saya ingin menyajikan service yang baru, printing tapi 3D, printing modeling 3D. Dari mulai yang kecil, yang untuk kalangan hobi atau mau bikin sculpture yang setinggi Monas itu bisa gitu. Karena emang match ya, emang cita-cita dari dulu kalau bikin 3D nggak cuma gambar, kenapa kok nggak pernah ada printernya? Ternyata era sekarang udah ada industri yang bikin printernya. Nah, pingin nge-grab atau bikin market di situ sih sebenarnya. Untuk ininya set core-nya tetap di bidang jasa interior. Dan di situ setiap customer yang masuk bisa pertama lihat portfolionya. Dari mungkin ada puluhan portfolio yang kita sajikan, kemudian di situ ada model-modelnya, artinya kalau dia mau bikin living room, dining room, bikin ruang kantor, bikin kitchen set, toilet, kamar tidur, itu ada semua. Sampai interior hotel dan apartemen. Nah, kemudian dari semua itu kita ada simulasi rencana anggaran proyeknya. Artinya bisa dua sisi, dari budget oriented, artinya customer punya budget berapa nanti kita hitungin, atau berdasarkan yang dia mau, dia pengen desain seperti apa, kemudian bahannya seperti apa, nanti tinggal kita hitung berdasarkan requestnya dia. Atau dia blank, nggak tahu apa-apa. Makanya di situ di customer relation kita ada fitur forum, sebenarnya ada fitur chat juga sih, chat via WhatsApp, bisa tanya langsung. Chatnya ada terbagi dua, via WhatsApp sama di platformnya fitur chat yang nantinya mungkin akan dihandle oleh CS. Kemudian ke key activities-nya atau channelnya dulu ya? Ya. Channel standar lah. Pertamanya dari web sebagai tokonya lah istilahnya, display gitu. Kemudian bisa peer-to-peer lewat WhatsApp berdasarkan koneksi kita yang ada di Phonebooks. Kemudian via LinkedIn juga kalau mau nyoba B2B, karena banyak profesional bidang properti juga di sana. Kemudian key activities-nya
ini itu ya share link ya, punya template WhatsApp lah, lihat ke sini lihat ke situ nanti kalau mau pesan. Kemudian reguler ngupload portfolio, dan yang paling penting juga buat bikin konten inspirasi buat supaya orang stay lama di web. Jadi ada fitur blog. Kemudian key resource untuk teknisnya ya sewa domain, sewa server, kemudian punya list arsitek yang bersertifikat, kemudian sama marketing squad-nya. Happy partner banyak nih karena kita misalnya cuma desain pada intinya, cuma punya ide sama punya skill desain ya harus punya partner, misalkan bengkel workshop 3D printer, kemudian vendor furniture, artinya desain yang kita bikin kita bisa rekomend untuk pakai aksesoris atau furniture tertentu. Nah, vendor aksesoris. Nah, yang penting juga vendor proyek sipil karena kebanyakan customer itu nggak cuma mesen gambar, dia juga pingin sekalian bangun, makanya perlu terkoneksi dengan vendor-vendor proyek sipil. Kemudian mulai bekerja sama partnership dengan platform-platform yang udah terkenal, misalkan Ekoruma, Fabelio, mulai bangun kerjasama. Kemudian revenue stream ya pasti dari jasanya, kemudian dari ngambil margin dari partner-partner tadi, menang dari 3D, dari vendor aksesoris, sipil. Bisa juga kalau kita handling proyek sipilnya, kita bisa dapat margin dari harga material. Kemudian cost structure sebenarnya sih masih perorangan bisa ya kalau dari desain, tapi kalau udah mulai produksi mesti mulai nyari investor. Oh, ini mencari investor maksudnya ya? Berarti nanti keluarin duit juga buat bayar duit investor. Iya. Oke. Ya, terima kasih dong buat Mas Hendra dulu nih, teman-teman. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wih. Mantap betul. Nah, ini pasti yang baru gabung masih kepengen tahu. Ini tadi yang diomongin Mas Hendra ini kayak cepet banget ya gitu, kepengen diulang gitu ya. Ada nggak yang bisa bantu jelasin konsep-konsepnya? Saya kasih lihat kanvasnya deh, nanti boleh suaranya aja boleh. Ada nggak? Kalau ada kasih jempol, ntar saya pilih nih siapa. Saya kasih lihat kanvas kosongnya, ceritain berdasarkan ikonnya. Tidak usah takut salah, karena dalam bisnis itu salah itu hal yang biasa. Yang benar itu yang bisa dapetin customer. Kalau belum, masih salah-salah dikit. Harus dipelajarin terus. Nah, apalagi mempelajari ini. Ini tuh harus hafal di luar kepala nih, guys. Saya mau kasih lihat kanvas kosong. Ada yang mau kasih jempol nggak? Bisa nyeritain ke teman-teman kita yang baru gabung? Nggak ada? Ya udah, kalau gitu saya masih malu. Soalnya yang kemarin ikut terus hari ini ikut lagi tuh kayak tadi cuma 4 orang apa ya? Saya nggak tahu nih. Ini ada yang baru join lagi nih, kawan-kawan kita nih. Tuh, ada yang Triwisono, mana suaranya Triwisono? Cek sound dulu. Ini orang apa robot? Triwisono mana? Suaranya. Mantap, bagus. Ada lagi Rika nih, Rika baru join nih. Rika Etriani. Mana suaranya? Ya Mbak Zaki. Yeay, selamat datang Rika. Hai. Hai, ada Nur Laila. Ini lagu. Nur Laila mana suaranya? Coba di-unmute dulu. Nur Laila. Oh, ada gambarnya tapi nggak ada suaranya. Ya, Anda. Ada. Oh, ada. Oke. Ada. Ada, siap. Nah, nih, ada Vandini 18. Umurnya 18 nih ceritanya. Vandini mana suaranya Vandini? Ini saya yang kemarin juga ikut sih. Oh, ikut juga kemarin. Cuman ganti nama aja. Oh, ganti nama. Sama inisial aja. Oh, iya, baik. Banyak orang sudah ganti nama ya sekarang ya. Oke, nah saya kepengen tanya, ini teman-teman, di sini banyak yang baru join.
Coba nih saya mau mastiin lagi nih, kalau ilmu itu akan sangat berguna ya, pelajaran itu akan sangat nempel kalau kita sempat mengulangnya. Bahkan kalau kita tahu, kita kasih tahu teman, kitanya tambah ingat gitu ya. Nah, saya mau tanya, siapa yang mau ngasih tahu temen yang baru join? Ada yang bilang saya. Yang mana tuh? Nur Laila? Bukan. Ya udah. Oh, Nur Laila baru gabung. Berarti Nur Laila yang butuh informasi. Ada Dixon Yosafat. Mana suaranya nih Dixon? Ini saya baru baca namanya. Dixon, mana suaranya? Halo Kak, maaf namanya ini pakai adik aku. Jadinya Jadi ini kakaknya siapa namanya? Stella, aku ganti deh namanya. Oh iya, ada Dwi Satrio nih baru join. Mana suaranya Dwi? Dwi Satrio. Fotonya lagi serius banget nih Mas Dwi nih. Mana suaranya Mas? Atau jangan-jangan ini adiknya Dwi Satrio? Oke. Ini saya mau mastiin sekali lagi. Yang baru join hari ini, kita pengen tahu berapa persen nih. Kasih jempol, coba di reaction itu ada jempol. Kalau nggak mau angkat jempolnya. 1, 2, 3, yang di hari ini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waduh, banyak ya. Oke, hampir setengahnya guys. Oke. Ya udah, ini saya pancing dengan gambar. Nanti bisa bergantian kita menjelaskannya ya. Saya kasih lihat kanvas yang kosong. Ini sengaja kita pakai sekitar 45 menit pertama untuk mengulang yang kemarin. Dan ini berlaku ya, minggu depan pun kita akan ulang lagi. Karena saya berharap teman-teman tahu ini di luar kepala sudah. Karena kalau sudah melihat peluang, sudah langsung mikirinnya, tek, langsung ingat gitu ya. Oke, saya mau share screen dulu. Oh, nggak full ya? Bentar, saya bikin full aja. Mbak, bisa lagi. Saya mute dulu ya. Pola dalam bisnis model, bisnis kanvas latihan. Bentar ya guys. Ini dia. Open with. Yang kemarin kita belum sempat latihan itu yang ini ya, value proposition canvas. Hari ini akan saya share link latihannya. Dan kita kan baru ada kelas lagi itu minggu depan. Jadi waktu latihannya panjang nih, seminggu. Saya berharap minggu depan tuh ada yang bercerita tentang apa yang sudah dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Di rumah sama kakak, sama adik, sama bokap atau nyokap, sama teman-teman secara online. Nah, saya pengen tahu. Oke, nih kelihatan nih sekarang. Ini saya sambil liatin teman-teman juga ya di sini. Nah, ada 9 blok. Oke. Blok pertama itu adalah value proposition. Siapa yang bisa membantu menjelaskan dengan cara yang paling mudah? Yang kemarin hadir boleh. Oh sorry, blok pertama customer segment. Malu. Customer segment. Malu ya. Pantesan malu soalnya cuma namanya dong. Oh iya ada yang mau, Arfan. Silakan Arfan. Bukan Arfan. Oh bukan Arfan, Niken ya? Ya. Iya Niken, ayo Niken. Customer segment itu adalah siapa pelanggan yang ingin kita berikan manfaat, siapa yang ingin kita selesaikan masalahnya. Kalau contohnya nih kayak saya, kebetulan saya pengen buka usaha travel, jadi customer segment saya adalah orang-orang yang ingin liburan. Lebih spesifik lagi, mungkin ada yang ingin liburan pakai travel agent dan ingin liburan tanpa travel agent. Jadi customer yang segmen yang ingin saya tuju, misalnya
adalah wisatawan yang tidak menggunakan travel agent. Umurnya antara 20 sampai 45 tahun. Asalnya dari Pulau Jawa misalnya. Terus lebih spesifik lagi, mereka merupakan pasangan yang baru. Maksudnya keluarga atau bukan keluarga. Seperti itu. Yeay. Kasih tepuk tangan dulu dong ikonnya. ada reaction. Keren. Mbak Niken, makasih banget. Nih, teman-teman yang baru gabung, jadi customer segment itu adalah penerima manfaat. Orang yang kita sasar untuk mendapatkan manfaat dari produk atau layanan yang kita buat. Ya, nih gambarnya orang. Nih ada basis pelanggan nih, namanya pelanggan, basis customer kita nih. Ada pasar massal, siapa aja. Ada terbatas niche ya, pasar ceruk. Ada tersegmentasi. Tersegmentasi itu gimana sih? Satu produk, tapi dibedain segmennya. Ada buat anak-anak. Kalau makanan tuh, kalau buat anak-anak yang nggak pedes gitu. Yang pedes buat orang dewasa gitu, bisa. Kalau tabungan ada tabungan pelajar, ada tabungan tabungan plus gitu ya. Beragam. Kita nih punya usaha, kita punya produk, punya layanan, tapi beda-beda. Udah punya kafe, kita juga punya tempat senam gitu. Kita punya, pokoknya beda-beda, beragam. Beda layanan, beda produk, beda juga customer-nya. Nah, ada juga basisnya adalah multisisi. Pasarnya itu, teman-teman tuh membuat bisnis mempertemukan A dan B. Atau A dan B dan C dan D gitu, seperti itu. Mempertemukan orang-orang. Mempertemukan yang butuh dengan yang butuh. Mewadahi. Nah, sebelum kita mendeteksi dulu, kita buat siapa sih, kita memberikan layanan, siapa sih yang paling penting di antara orang-orang itu, ya kita deteksi. Kemudian kita juga pastiin, kita menentukan basis pelanggan kita tuh yang mana, spesifik, ya. Bukan spesifik itu maksudnya niche ya, tapi kita basis pelanggan kita yang mana. Kalau makanan biasanya massal, minum ya, air mineral tuh semuanya gitu ya, semua orang bisa gitu. Tapi ada juga yang tertentu. Oke, ini customer segment. Nah, coba yang kedua itu adalah value proposition. Ini gambarnya kado. Siapa yang bisa bantu jelasin? Mana nih suaranya? Ada yang bisa bantu jelaskan? Value proposition ini gambarnya kado. Halo, kamu jelasin. Riki. Oke, silakan Riki. Tapi dengan bahasa yang bisa dipahami teman-teman ya, Ki ya. Ya. Yang saya tangkap dari Kak Zakia, value proposition itu sebenarnya itu apa yang kita kasih ke customer segmen kita. Ya, misalnya contohnya produk, misalnya contoh makanan apa yang mau kita kasih ke customer segmen kita, sehingga menghasilkan ya bisa juga ada bisa ke customer relationship juga karena mereka senang dengan adanya makanan itu. Gitu. Itu menurut saya sih. Ya. Oke. Udah Ki, itu aja Ki. Ya. Thank you loh Riki. Simple biar jelas. Nah, teman-teman juga bisa menentukan karakteristik value. Ini kado ya, kado mau dikasih ke si ini nih, si abang, si kakak, si ade, orang ini yang di sini kita mau ngasih kado ke dia. Kita pastiin, kita tuh punya karakteristik yang mana sih, yang bahkan cuman kita yang punya, orang lain nggak punya. Sehingga kado kita itu memang sebuah hadiah yang diharapkan oleh orang yang kita target. Ada nilai kebaruan, ada karena kinerja bisa. Ini opsional ya. Ada custom. Terus ada lagi getting the job done. Di tempat lain lama, di tempat kita sebentar selesai. Oh, karena tampilan, karena desain gitu ya. Atau karena rancangan kita tuh beda. Oh, karena kita kenal sama selebgram. Status ngaruh. Atau karena kita udah sempat populer dulu dalam hal apa, wah ini bisa nih gue masuk jualan produk ini nih, masuk nih gitu kan. Oh, karena harga kita tuh menarik. Ya, karena harga juga itu harga tuh ngaruh banget sama customer. Kadang dia ngeliat, harganya kok murah banget sih gitu, itu palsu tuh gitu. Jangan-jangan harga kita kemurahan. Ya. Oh, ada diskon, itu juga ngaruh. Karakter kita yang mana gitu ya. Terus karena kita ada garansi, nah ini juga bisa nih pengurangan risiko.
kita mudah dijangkau. Wah, mau sama dia aja karena nyaman kerja sama dia, atau karena nyaman menikmati produk dan layanan dia. Nih ada beberapa karakter yang bisa kita pilih menjadi identitas value kita, manfaat yang kita mau kasih ke orang lain, ya. Oke, sebelum masuk ke 7 blok yang lain, ada satu kanvas yang penting banget sehingga bisa menjawab keresahan teman-teman. Kita udah bikin tapi dia tetap belinya ke sebelah, nggak beli ke kita gitu ya. Ada satu kanvas yang mau saya share juga habis ini. Kanvasnya itu namanya Value Proposition Canvas. Nih, saya tak share dulu. Sebelum kita masuk ke 7 penjelasan yang lain ya. Coba. Ada yang batuk. Bisa di-mute dulu yang batuk. Oke, ini bisa lihat ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Oh, karena pakai handphone, jadi kecil. Ya, nanti soft copy-nya dikasih sama saya, terus nanti dicetak ya ukuran besar, biar langsung kelihatan kalau mau masuk rumah gitu. Customer-nya hari ini maunya ini, kita kerjain gitu ya. Nih, ya nggak kelihatan ya, nanti dikasih soft copy-nya, tenang. Nah, teman-teman yang kemarin hadir, 2 kanvas ini nih, keluar dari sini nih. Yang tadi itu, yang 9 blok tuh ada 2 ya. Ada customer segment di sini, ditarik keluar. Ini dia, kepala orang. Kemudian ada value proposition, kita tarik keluar. Ini dia jadi kado nih. Kita mau bikin dia berjodoh. Ya, siapa yang mau bantu ngejelasin ke teman-teman kita di room ini dengan cara yang paling mudah dipahami? Silakan. Kasih dengar suaranya kalau mau bantu jelasin. Ini pemimpin semua nih mestinya di dalam ruangan ini, dan gak boleh malu-malu. Pendiam itu, tahu gak, generasi diam itu adanya di zaman setelah Perang Dunia Kedua. Ini zaman generasi millennials. Ayo, mana suaranya? Jangan takut salah. Ada Zakia yang bantuin. Siapa yang bisa bantu jelasin? Ayo. Yang kemarin datang di kelas ini. Ya, saya. Saya tuh siapa tuh? Ricky lagi. Wah, Ricky, semoga segera dapat investor ya, Ki. Amin, kita kasih amin buat Ricky nih. Oke, Ki, boleh Ki, silakan. Oke, tadi kan dari business model canvas-nya itu ditarik value proposition dan customer segment-nya. Jadi di customer segment itu kan yang tadi, yang bisa kita lihat juga di layar, ada customer job, gain, dan pain. Jadi customer job itu, jadi apa sih keinginan dari si customer tersebut? Itu kan menurut saya, sehingga menghasilkan value proposition. Proposition itu produknya itu apa yang mau kita kasih. Itu kalau menurut saya lebih simpel ya, lebih simpel ditangkap gitu. Nah, terus ada di pain. Pain itu kayak apa yang menjadi keluhan customer. Sehingga balik lagi ke value proposition-nya, kita bisa kasih obatnya itu, obat atas keluhan si customer tersebut. Lalu ada gain itu apa yang membuat dia senang, karena situ emotnya senang ya, happy, apa yang membuat mereka senang, dan kita bisa kayak kasih paketnya apa, misalnya di McD gitu, ada namanya panas 1 gitu, atau panas 2 dan lain-lain gitu. Itu menurut saya sih. Oke. Thank you, Ki. Kasih tepuk tangan dulu dong, Ricky nih, menjuarai ini sesi ini. Saya pengen ya, next minggu depan, sama sesi keempat nih, yang terakhir nanti kelas kita nih, semua jadi pemimpin beneran. At least di sharing knowledge aja kita sudah bisa berbagi ke teman-teman gitu ya. Biar tambah rezekinya, karena ilmunya dibagi. Oke, ini saya bantu perjelas lagi. Customer jobs itu apa yang orang lakukan. Orang ini berarti orang yang kita sasar menjadi customer kita ya. Biasanya yang dilakukan sama customer itu ada 3. Secara fungsional, sosial, emosional. Fungsional harus dia lakukan nih. Misalnya dia mesti makan, dia mesti naik kendaraan,
Ini suara siapa ya? Oke, dia mesti naik kendaraan, kemudian customer job yang intinya dia lakukan. Biasanya kata kerja guys, kudu makan, berangkat sekolah gitu ya. Apalagi beli sesuatu ke mall, sesuatu yang ingin mereka lakukan gitu ya, yang biasanya mereka lakukan. Kalau nggak dilakuin ada yang nggak kelar nih ini hari. Kemudian ada yang sosial, lebih ke eksternal, kepengen cantik, tulis di sini kepengen cantik. Kemudian kepengen tampil beda, oh kostumnya beda ya, ditulis di sini. Kalau emosional, pengen main game, pengen bikin hatinya senang, pengen ngerasa aman gitu ya. Nah, di sini ditulis apapun yang dia kerjakan yang linear dengan produk kita nih. Kita bikinnya apa nih? Kalau kita makanan, pastinya terkait makanan yang mereka lakukan. Oke. Kalau kitanya produknya adalah desain, apa di sini yang terkait desain yang dilakukan customer? Pengen beli rumah, ya kayak tadi itu. Kenapa? Kita mungkin mengerjakan kanvas versi 01 kita tuh masih rata-rata kayak orang-orang bikin. Saat kita mendalami dengan kanvas yang value proposition kanvas ini, kita akhirnya bisa mendeteksi hal yang unik yang orang lain nggak kerjakan. Ada yang lagi bebenah di sebelah. Kemudian, customer jobs, saat dia melakukan ini saya mau kalahin suara lagi bebenah ya. Saat dia melakukan ini, saat melakukannya ya, ada nyeri yang dia rasakan. Ayo kita tulis di sini apa aja. Kalau makan di sini mahal. Dia lagi makan nih, kan kita mau jualan ayam yang kemarin saya ulang ya, simple banget. Ini berarti langsung bisa dibayangkan karena tiap hari kita makan. Makan ayam, di sini ayam geprek. Di sini tulisannya mahal. Satu lagi, ayamnya kecil. Satu lagi, apa? Nggak higienis. Pokoknya bayangkan saat dia makan, dia ngerasain nyeri dan dia nggak suka, ya. Customer jobs yang lain, ada yang membuat dia tersenyum saat dia makan. Apa? Hah? Apa makan di sini bisa update status gitu ya, ratingnya cakep banget gitu kan? Dia foto, dia upload, dia promosiin kita. Bayangkan sesuatu, wah ada yang dia berharap ada paket-paket. Makan di sini, makan ayam tapi bisa sehat karena ada sayur-sayurnya, gitu ya. Bikin dia tersenyum di sini. Karena customer job ini ganggu nih suara orang bebenah, ampun deh. Work from home guys. Jadi customer jobs ketawa semua nih pasti orang senonton-nontonnya. Semua tersenyum ya di sana ya, nggak kelihatan nama doang. Oke, customer job saat dia makan, dia tersenyum karena ada sayurannya, harganya lebih murah karena sekalian minum, sekalian makan. Oh, ada paket, ya. Kalau tadi yang mau nawarin desain untuk rumah, wah sekalian nih kitchen setnya sama ruangan anaknya, langsung tuh jadi semuanya, ada harga paketnya. Dia tersenyum karena apa? Tampilannya langsung kayak rumah selebritis gitu ya. Di sini tulis tampilan kayak rumah selebritis gitu ya. Nah, di sini pain banyak nih. Gains juga banyak. Kita fokus yang mau bikin value kita nih, penawaran kita nih, kado ini nih ya. Kita pilih gains-nya ini yang mana yang mau kita wujudkan. Di make sure juga yang kita wujudkan ini nggak ada di tempat lain. Wah, gains-nya ini, gain kreatornya, udah ada di tempat lain, bersaing dong gitu kan. Kita tawarin yang lain gitu. Bahkan bisa jadi berapa gains kita jadiin satu gain creators gitu ya. Painnya banyak. Kita fokus ke satu pain yang obatnya nggak ada di tempat lain. Fokus ke satu hal. Atau ada 3 pain jadi satu obat. Boleh. Ya. Bayangkan, dia punya nyeri, ada hal yang dia lakukan yang membuat dia nggak tersenyum gitu ya. Dia ngerasain sedih gitu ya. Di kita ada obatnya. Nggak mungkin dia ke tempat lain guys ya. Ini akhirnya kita punya value yang berbeda dengan orang-orang. Nah, gabungan antara ini jadilah produk atau layanan kita. Ini yang menjadi perhatian kita ya. Kalau sudah diisi nih, ini bisa dikopas nih, nanti saya kasih soft copy-nya ya. Ini bisa dikopas nih post-it-nya.
kalau mengerjakan secara online. Karena saya yakin kalau kita bisa bertemu online kayak gini, akhirnya banyak hal yang bisa kita kerjain bareng-bareng secara online pula. Tetapi kalau nggak nyaman rasanya di rumah karena mau ngelibatin saudara dan siapapun gitu ya, boleh di print. Nanti saya kasih versi soft copy-nya. Jadi bisa di print, ukurannya lebih besar nih. Kalau mau lihat contohnya, oh ini saya lagi present ya. Ntar saya kasih lihat versi printnya. Oke, nah ini informasi yang ada di kado ini, di kotak ini, kertas-kertas yang kita tulis di post-it ini, nanti kita taruh di luar. Di mana? Di bisnis model kanvas. Oke. Saya stop dulu sebentar, saya mau kasih lihat. Nih, kanvas ukuran A0 ya, boleh dicetak nanti sama teman-teman. Ini berarti bisa ngelibatin, wah, yang bantuin yang kerjain ini gitu ya. Ceritain ke yayangnya apa itu setiap blok pemahamannya apa, atau mau cetak versi A3. Bikin satu kanvas yang lumayan awet, terus pakai post-it. Seru. Kalau rasanya kalimatnya terlalu panjang, digambar aja ya. Digambar jadi bisa kayak punya karya seni nih kita gitu ya. Tapi teman-teman pastiin ada versi 0 ke berapa? Versi ke berapa yang kita kerjain? Versi 01, 02, 03. Pertama itu pasti masih asumsi. Saat kita observasi pasar kita, ada perubahan lagi, ya kita bikin lagi satu lagi. Jadi kenapa pakai post-it? Udah selesai nih dikerjain nih, misalnya versi yang cetak ya. Atau kalau nggak mau A3 di rumah ada printer biasa, di print aja gitu ya. Berarti nggak print banyak, coret-coret langsung. Tapi kalau pakai satu kanvas yang ukuran A3 kayak gini, ya, beli post-it, tempel, udah selesai versi 01 foto. Kalau sudah difoto, nanti observasi pasar nih. Wah, asumsi gue kemarin salah. Cabut, ganti. Ternyata yang ini yang benar. Berarti sudah ganti jadi versi 02. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kanvas yang bisnis model kanvas. Coba saya mau share lagi. Bentar. Ini dia. Oke. Nah, ini sudah ada tampilan yang versi bisnis model kanvas. Tadi di value proposition kanvas di kado ada beberapa hal tuh temuan kita, gain kreator kita. Gain kreator itu mewujudkan gains-nya si customer. Gains-nya itu hal yang membuat dia merasa beruntung, hal yang membuat dia tersenyum. Kita bikin gain kreatornya. Kita kasih nama baru versi kita, ya. Nggak ada nih namanya di tempat lain. Misalnya ada produk provider ya, oh my gigabyte namanya gitu ya, oh my gigabyte gitu, apa itu ya? Ternyata itu gain creators gitu loh. Paket nasi yang tadi disebut Ricky, terus ada lagi nama-nama yang mengidentifikasikan itu cuman kita yang punya, ya. Taruh di sini value kita apa aja, gain creator kita itu apa aja, pain reliever kita apa, taruh di sini sehingga kita tuh beda banget. Kita memberikan penawaran sampai orang ngelihat ini apa sih? Kok namanya lewat pintu samping gitu kan? Cuman kita yang tahu bisa menjelaskannya. Dan itu pada saat produk atau layanan kita dikerjakan nanti sama kita, orang tuh ngerasa, oh ini tuh gitu. Itu nama konsep yang kita ciptakan untuk produk dan layanan kita. Jadi pakai gain creator, teman-teman bisa ketemu nama-nama unik yang menjadi identitas kita. Dan karakternya bisa salah satu dari ada yang ada di 11 karakteristik ini. Oke. Saya mau lanjut nih. Ini sudah berapa orang nih sekarang yang bergabung? Berapa orang sih? Wait. 54. Wow, banyak. Yang baru gabung coba kasih jempol. Saya review sedikit aja buat yang baru gabung. Sama jangan lupa ya nonton video YouTube di baru gabung Mbak Marisa. Mana suaranya Mbak Marisa? Agus Prianto, kemana aja? Oh, itu kasih tepuk tangan ya, bukan baru gabung ya. Oke,
Nih, yang baru gabung, Mbak Marisa, customer segment, orang yang kita sasar mendapatkan manfaat, value proposition, manfaat yang mau diberikan. Perdalam dengan value proposition canvas. Lanjut, blog channel. Ini gambarnya truk. Bagaimana akhirnya kado ini sampai ke orang yang kita sasar. Ya, pakai truk nih. Kadang kita tuh produk kita udah bagus, udah enak. Layanan kita tuh udah oke banget. Kata siapa? Kata pacar kita. Kata pacar kita. Pacar kamu, gitu. Bukan pacar aku. Kata saudara, ini kuenya enak banget, tapi kok nggak ada yang beli ya, gitu kan. Ini mungkin truknya nggak kerja, fungsi channelnya nggak jalan. Nah, ada beberapa pertanyaan nih guys, yang kudu dijawab. Udah dijawab, tempel-tempel di sini, ya, taruh. Ingat, versinya 01, bisa jadi itu belum valid. Nggak apa-apa, kita masih duga-duga, asumsi dulu sementara, ya. Menurut kita, customer kita ini bisa dijangkau dengan cara apa? Produk kita enak, tapi nggak ada yang tahu. Berarti ini nggak kerja nih. Caranya gimana? Kita cari tahu orang yang kita sasar ini, dia biasanya berkomunikasi dengan cara apa? Aktivitasnya dia ngapain? Kita sasar apa yang biasa mereka lakukan sebagai fungsi channel kita. Sehingga informasi apapun yang ada di value, itu nyampe ke dia. Jangan-jangan dia lebih percaya omongan orang. Jangan-jangan dia mau beli karena bintangnya ada 5. Jangan-jangan komen ngaruh. Ya, banyak banget. Fungsi channel ini bisa dideteksi nanti. Di latihan dulu, jawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Nah, di atas nih, love. Ya, customer relationship. Bagaimana merawat mereka. Ngedapetinnya susah, Bang. Kakak, ngedapetinnya susah, bikin dia lebih setia sama kita. PR, ya. Gimana caranya bikin mereka setia sama kita? Nah, coba dijawab beberapa pertanyaan ini. Bisa jadi fast respon. Suka bete gak sih kalau WhatsApp terus dibacanya lama, gitu kan? Atau udah dia cuma centang biru doang, gitu kan? Itu ngaruh gak sama rasa cinta? Ngaruh. Nah, kebayang gak customer fast respon? Kita fast respon buat customer. Besok dia belanja lagi. Gue seneng kalau belanja di situ, dia cepet responnya. Gue ngeluh malah cepet dikasih solusi. Kita tuh jangan pakai kultur yang seperti ini. Dikritik dia kita malah marah. Justru sebagai seorang pebisnis, dikritik gitu kita malah makin Semangat. good. Lagi semangat. Karena apa? Saat dia mengkritik kita, berarti dia menantang kita berpikir dengan cara yang berbeda. Ya nggak? Coba kita pikirin, dia mengkritik kita itu tujuannya untuk apa sih gitu ya? Oh, menyempurnakan si kado ini, layanan kita. Karena kalau dia kasih saran, dia kritik kita, sebetulnya dia udah prepare untuk menjadi setia sama kita. Ya. Dia udah siapin duit lagi buat belanja yang lain. Yang ada di mana? Yang ada di kita. Jadi kita dengerin. Justru kalau misalnya dia beli doang, dia nggak kasih komen, nggak kasih feedback gitu, rasa-rasanya kita bingung ya. Nih gue kurang di mana gitu. Kita udah ngumpulin semua orang untuk berpikir ya. Tapi sebenarnya yang paling tahu apa yang dimau ya ini yang ngeluarin duit ini. Pusing-pusing kita pikirin semua blog. Ya karena dia. Ya. Jadi kita berempati sama dia itu penting. Oke. Bagaimana mempertahankan rasa cinta? Fast respon, 24/7, apalagi banyak diskon, banyak cashback, wah macam-macam, paket. Bayangkan berikan produk dan layanan atau produk atau layanan, mungkin ya teman-teman cuma memberikan layanan yang membuat mereka senang. Oke. Lanjut ke blok kelima. Ini yang kemarin udah dengerin semoga makin nempel ya. Jadi nanti ngerjainnya bisa set dan di rumah dikasih tahu saudara-saudaranya, yuk bantuin yuk kita kerjain ini, nggak mungkin jalan sendiri. Tapi ide itu harus dipimpin. Jadi memulai bisnis sendiri itu ide kita yang kita pimpin, libatkan orang-orang di sekitar kita. Revenue stream. Nih gambarnya, mesin kasir, aliran pendapatan. Ya. Saya mau tanya, siapa yang bisa bantu jelasin aliran pendapatan dengan cara yang sederhana yang bisa dipahami oleh teman-teman di ruangan ini? Silakan. Harapannya sih jangan Ricky lagi. Siapa dong? Mas Hendra. Mas Hendra mana Mas Hendra? Mas Hendra nih, canggih nih. Kemarin cepet banget langsung jadi slide kedua. Halo. Ya, Mas Hendra, bantu jelasin Mas. Revenue stream dengan cara yang paling mudah dipahami teman-teman kita. Produk kita itu dapat
uangnya dari mana. Gampangnya gitu. Nah, sederhananya gitu ya. Kadang ada juga orang taunya jualan doang, padahal dia punya peluang dapat duit yang lain gitu. Iya. Ada yang karena kasih parkir gratis malah orang jadi rame, ada juga karena parkirnya mesti bayar karena udah keramaian. Nah, situasi pasar mempengaruhi bagaimana akhirnya kita juga memutuskan duit masuk dari mana aja. Nah, bisa jadi karena di sini ada pilihannya nih, penjualan, kemudian penggunaan, peminjaman, penyewaan, perizinan, biaya pialang, kita mempertemukan doang gitu ya. Kemudian ada segmen pelanggan. Kemudian tergantung volume. Harga dinamis, tawar-menawar, manajemen hasil, pasar real time nih bisa jadi karena kita menawarkan apa? Menawarkan kayak lelang gitu ya, flash sale gitu. Oke. Kemudian kita ke blok yang key resource. Blok yang key resource ini ada bentar. Saya stop share bentar. Ini agak error sebentar guys. Kita ke sini lagi. Ya. Blok yang key resources ini adalah blok sumber daya. Ini ada orang, ada alat-alat yang dibutuhkan. Sumber daya utama apa? Ya, bisa bentuknya fisik, intelektual, manusia, atau duitnya. Nah, dijawab nih beberapa pertanyaan yang di sini. Biasanya key resource ini berkaitan dengan value, ya, sumber dayanya. Kalau sumber dayanya sudah ada, lanjut ke aktivitasnya kita lakukan ya. Di sini kategorinya ada produksi, problem solving, atau jadi platform ya. Bayangkan kalau ini nggak kita lakukan, nggak jalan bisnis kita ya. Key partner, tanpa dia nggak jalan kita. Bahan baku kita ini ternyata belinya sama dia. Siapa dia gitu ya? Tulis di sini siapapun yang berkaitan dengan value kita. Nah, semuanya ini 9 blok ini ada pengeluarannya di sini, di cost structure yang terakhir. Ditulis, yang mana yang tiap bulan keluarnya, yang mana yang variabel, yang mana lagi yang mesti dibayar per tahun mungkin, per 3 bulan, yang rutin, untuk apa aja, yang utama ditulis di sini. Karena kalau yang utama itu nggak dikeluarin, nggak jalan bisnis kita. Nah, versinya, guys, ingat ya, 01. Versinya masih pertama. Ya, setelah ini masih asumsi. Setelah asumsi bisa nggak nanti diperbaiki? Bisa. Setelah kita observasi, kita amatin, bahkan kita tanya-tanya customer kita perbaiki versinya. Kayak gitu. Oke. Nah, sejauh ini untuk 9 blok ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Makasih, terima kasih. Terima kasih. Nanya dong. Untuk 9 blok yang baru gabung. Kita mau masuk ke materi pola nih, materi sesi kedua. Ada Cristiano Ronaldo. Halo Cristiano Ronaldo. Gak ada suaranya. Ini manusia apa robot nih? Wah, ada Pak Anto. Pak Anto udah ngerjain belum Pak? Kanvasnya Pak. Kemarin Pak Anto ikut nih, Pak Anto Sugianto. Udah coba belum kanvasnya? Belum, Pak Anto ngomong tapi kita nggak denger Pak. Mikrofonnya belum dinyalain. Pak Anto nggak kedengeran Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nah, belum Bu. Atau apa Pak? Kalau misalnya tahu doang belum terampil latihan. Tuh. Ini mau ngeprint nanti Bu, lupa kemarin. Mantap. Dibeli apa positnya Pak? Kayak gini Pak ukurannya. Tuh. Kalau ditulis nggak muat, digambar juga bisa Pak. Oke. Ya, nah teman-teman yang lain juga bisa lihat nih, Prakerja ORG admin udah share tuh linknya, bisa download dan print, di save ke drive dulu kalau di Gmail ya, atau di download sekalian, dikerjain bareng-bareng. Oke, sekarang
Mbak Zakia mau nanya Yep. dong? Iya, iya, siap. Yang nanya siapa nih? Dulu kita. Ibu Eka. Heeh. Eka Lukita. Iya, silakan Ibu. Jadi terima kasih Mbak Zaki atas sharing ilmunya. Kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa kita berusaha memapping faktor-faktor terkait bisnis yang akan kita jalankan agar on the track, gitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Kemudian kalau untuk field faktor yang unpredictable atau situasi yang di luar dari faktor X lah, misalnya sosial, budaya dan segalanya, itu ada di field yang mana ya Mbak ya? Dan kemudian untuk ini kalau saya lihat adalah penjabaran dari kalau kita belajar marketing dulu ada yang dikenal dengan SWOT ya Mbak ya. Ini adalah turunan yang lebih detail, lebih membumi lah menurut saya gitu. Jadi ya kita bisa menerapkan ini ya applicable ya untuk kita gitu Mbak. Jadi yang saya tanyakan ya itu tadi unpredictable tadi, itu monitoringnya untuk berapa lama. Tadi ada satu, kemudian kita coba jalani bisnis ini. Ketika ada kendala kita masukkan di dalam posit, kemudian kita catat gain-nya apa, pain-nya apa, kita benar-benar bedah dengan baik sehingga loyalty customer itu terjaga dengan baik. Itu aja sih Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Ibu Lukita, the best. Saya senang loh Bu, akhirnya ada yang mau catat dan nanya. Kirain saya ngomong sendiri. Enggak, ada Ricky, ada Hendra tadi ya. Oke, gini Bu Lukita. Ini kita belajar kanvas ini pertama banget. Sebenarnya kan kenapa 4 sesi, ada 4 tuh yang mau kita belajar kanvasnya. Tapi beruntunglah teman-teman yang sesi 2 masih bisa kita ulang ya. Sekaligus saya pengen tahu kemarin tuh udah paham apa belum gitu ya. Yang kedua, ini kita mau belajar pola nih habis ini. Sebentar lagi kita belajar pola. Yang ketiga, kita akan belajar cara merancangnya. Jadi masih di kanvas ini, tetapi gimana cara fun untuk bisa merancangnya. Itu nanti pertemuan ketiga. Tapi sebelum pertemuan ketiga, nanti saya berharap teman-teman ada yang present tentang kanvasnya dulu nih, tapi kanvas yang udah dikasih pola. Oke? Kalau kita belajar pola, nanti polanya diterapin ke kanvasnya. Kalau kita belajar desain, nanti desainnya diterapin ke kanvasnya. Nah, yang pertanyaan Ibu Lukita tadi, saya mau jawab. Tadi ada beberapa faktor ya. Ada yang namanya materi yang keempat tuh. Saya di kedua dan ketiga itu nanti ada narasumber tamu istimewa yang akan berbagi pengalaman dan mereka praktisi juga. Selain akademisi, mereka juga praktisi. Nanti mereka akan berbagi pengalamannya. Nah, di desain itu bagaimana kita bisa merancangnya dengan cara yang lebih mudah sebetulnya. Ada beberapa opsi. Yang jawaban untuk pertanyaan dulu kita itu adanya di strategi, Bu. Ada yang namanya lingkungan bisnis, ya. Nah, terkait sosial tuh berkaitan banget. Saya singgung sedikit deh, kasih bocoran. Kalau lingkungan bisnis itu ada yang namanya tekanan pasar. Pasar ini berubah terus ya, kita pahami lah. Saya nggak mau ngomong banyak, nanti nggak datang lagi di sesi 4. Kan saya kangen sama teman-teman nanti. Di sesi, bukan di sesi sih. Kemudian ada tekanan pasar. Kemudian ada tekanan belum kerja kok, anaknya dibilangin ngapain di sini ada aja sih. Siapa tuh? Ibu Nurlela bisa di-mute dulu, Bu. Ibu Nurlela. Oke, pertama tekanan pasar. Kedengeran, Bu, suaranya? Di-mute dulu, Bu. Oke, ada tekanan pasar. Habis itu ada tekanan industri. Tekanan industri itu berarti kita kudu kenal nih saingan kita gitu ya. Kemudian nanti saya kasih juga bahannya di strategi. Bahan-bahan dasarnya ya. Kemudian ada key trend. Yang lagi tren sekarang itu mempengaruhi gak sama bisnis kita? Pasti. Bahkan situasi corona nih, makroekonomi, itu mempengaruhi bisnis gak? Lagi pada sakit semua kan di rumah. Sakit karena duitnya makin habis. Nah, kalau orang yang berjiwa bisnis, dia nggak pusing. Berarti tinggal kita ciptakan obatnya. Sakit yang mana yang mau kita obat? Mantul ya? Oke, semua pasar lagi sakit. Kalau orang yang berjiwa bisnis, wah, apa nih yang bisa gue kerjain buat ngobatin sakit-sakitnya ini nih? Semua basis pasar itu lagi pusing. Jiwa bisnis bisa dia. Apalagi yang bisnis makanan. Setiap rumah itu resep rahasianya, resep keturunan dari keluarga. Berada di ekosistem makanan, di ekosistem kesehatan, di ekosistem pendidikan. Insya Allah bertahan.
Insya Allah udah kayak Mama Dede nih kita. Di ekosistem ya, jadi nggak harus bikin makanannya, bahan bakunya boleh, packagingnya boleh, nganternya boleh. Bentar lagi ada yang mau sekolah. Di ekosistem sekolah apa nih? Itu bisnis loh guys. Kesehatan, ini normal nggak tahu berapa lama. Semua orang ada yang namanya customer job-nya, masalah emosi, dia pengen aman. Kudu keluar, fungsi sosial, dia pengen apa? Kudu berangkat juga, fungsional, ya. Gimana kita bisa berjodoh sama dia? Oke. Ibu Eka gimana? Sudah terjawab belum, Bu? Boleh kasih jempol. Nanti ya, Ibu ikut sampai keempat loh. Ditunggu. Minggu depan kita pengen dengerin bulu kita share bisnis modal kanvas ya. Ya, insya Allah. Saya yakin yang ketiga itu ada lagi yang mau ikutan dan pengen tahu kanvas itu apa. Ya. Kalau semua orang se-Indonesia bisa nonton bulu kita bisa share gitu ya. Banyak Bu yang akhirnya bisa bangun bareng-bareng. Situasi ini kita harus gotong royong Bu, bareng-bareng kita bangun teman-teman. Ini Mbak Sari raise hand. Gimana Mbak Sari? Boleh suaranya dimunculin? Mbak Sari, ada yang bisa dibantu? Mita Tito, raise hand. Ya, Mita Tito gimana? Ya, Assalamualaikum Mbak Zakia. Waalaikumsalam. Ya, aku mau tanya sebenarnya kalau untuk ini kan aku newbie banget gitu ya. Kita mau nentuin dari bisnis apa karena kebetulan aku beberapa waktu lalu pernah sekarang jadi reseller untuk baju menyusui. Nah, sekarang mau coba bikin produksi sendiri gitu. Nah, jadi tapi mengingat pandemi ini kok banyak yang kayak bisnis makanan atau orang switch. Jadi lebih baik gimana kita nentuinnya? Kalau bisnis baju menyusui itu so far sih masih bagus, banyak yang cari juga. Tapi emang segmented tadi yang kayak Mbak Zakia bilang kan, karena dari segi umur dan nggak banyak bisa pakai, nggak kayak apa tadi yang multisisi ya. Kalau multisisi kan seperti kayak makanan, banyak yang bisa konsumtif gitu, banyak yang bisa menerima manfaatnya. Nah, jadi kalau dari segi itu prefer mana ya Mbak untuk menentukan apakah mulainya apa kita harus bikin kanva dulu untuk masing-masing bisnis gitu, atau kita tentuin dulu nih satu kita maunya ngapain sih gitu. Mungkin itu aja dulu. Makasih Mbak Zakia ya. Iya, sama-sama Mbak Tita, Mbak Mita Tito. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Mita. Iya, Mbak Mita, berbisnis itu kan bukan maunya kita, bukan pengennya gue, tetapi apa yang orang beli. Situasinya memang makin rumit ya sekarang. Listrik aja mungkin udah mulai nunggak karena ada yang berhenti begitu saja, di PHK tidak, nggak punya status lah mungkin ya. Tapi gitu loh. Ya mungkin kita nggak jual makanannya, tapi berada di ekosistem itu. Orang udah banyak jual. Ya kalau Mbak Mita ngikutin tadi dari awal, terkait makanan misalnya, atau terkait yang passion kita, ada nggak berjodoh dengan customer job? Orang yang kita sasar gitu ya. Memang kalau kanvas ini kan sebenarnya menghindari modal abis gitu aja. Kadang orang pengen bikin bisnis, dia bikin nggak ada yang beli, angus gitu ya. Plus duitnya habis gitu ya. Kayak keberuntungan gitu loh, atau karena dia ngerasa dia keturunan pengusaha, dia bisa lagi. Ini dengan bisnis modal kanvas nggak perlu jadi keturunan pengusaha, kita bisa mulai coba libatkan orang-orang sekitar kita, percayakan teman-teman, komunikasi dua arah dibangun gitu ya, bagaimana kita bisa berbagi, memecahkan masalah bareng-bareng gitu. Saya berpikir kalau misalnya Mbak Mita mau coba, deteksi dulu siapa gitu ya. Kadang kalau dilihat di key activities tadi, ada 3 tuh aktivitas. Kita bisa ngambil wilayah produksi, kita bisa mengambil wilayah problem solving, kita mengatasi masalah. Masalah siapa? Mungkin bukan masalah customer, masalah antar pedagang aja itu bisa jadi sebuah bisnis. Wah, gue ngambil ekspedisinya aja deh, gue nganter-nganterin, gue yang packaging deh gitu. Karena kita semuanya ini bisa online kayak gini, banyak loh yang jago masak di rumah tapi nggak ngerti online gitu loh. Bisa nggak kita jadi orang yang mempromosikannya? Fungsi channelnya ada di kita. Bisa. Nah, ini berkaitan dengan pola nih yang saya mau jelasin berikut ini. Waktu kita tinggal 15 menit terakhir. Oke, Mbak Mita udah kejawab belum? Nanti multisisi saya mau jelasin lebih detail habis ini. Boleh dikasih? Oke. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, saya mau ke slide yang baru nih. Nggak banyak, tapi
penting ya. Saya mau share sekarang yang ini. Bentar. Pola. Nah, pola dalam model bisnis. Kalau berdasarkan buku bahan bacaan yang tadi udah di-share sama prakerja juga, ada beberapa bahan yang bisa dilihat-lihat gitu ya. Ada 5 pola yang populer. Pola ini ibaratnya gini guys, baju ya. Baju tuh ada yang kerahnya Shanghai, ada yang kerahnya ada yang lehernya Sabrina. Itu beda pola gak sih? Coba ada yang mau jawab gak? Beda pola kan? Iya, beda. Ada yang lengannya sebelah doang. Ini sederhananya seperti itu ya. Jadi bisa nggak dalam satu model polanya banyak? Bisa, tapi nanti akan kelihatan pola mana yang dominan. Satu model itu bisa nggak 5 pola? Bisa, karena lengannya sebelah, terus yang sebelah sini tuh tangannya rumbai gitu. Itu kan beda pola sebetulnya, beda cara, beda pola awalnya itu beda. Pola dasar mungkin sama, tapi saat dia sudah menjadi sebuah model, dia akan berbeda. Nah, dalam satu model bisa gak diterapin berapa pola? Bisa. Nah, di sini, sekarang ini, ada 5 pola populer, ya, berdasarkan sumber buku kita ini. Nah, pola pertama itu adalah unbundling. Unbundling ini, modelnya terintegrasi, ya. Dia digabungkan di bawah satu atap. Jadi, dalam satu atap itu ada 3 jenis bisnis yang berbeda, namanya unbundling. Misalnya ya, unbundling itu kalau kita buka usaha, yang tadi itu loh, yang basisnya pelanggannya beragam, ya bisa jadi customer relationship management yang jadi fokus utama, tapi dia bikin produk juga, dia ngurusin infrastruktur juga yang terkait fisik nih, oke. Contohnya misalnya ada satu merek komputer, dia nggak memproduksi isinya, pas dibongkar isinya, wah anggap deh mereknya Asus, di dalamnya ternyata harddisknya Toshiba, memorinya Samsung nih, teman-teman yang anak-anak komputer yang biasa pakai komputer gitu ya. Si Toshiba tadi dia juga punya laptop kan, dia punya bisnis customer relationship, dia punya bisnis yang ini nih, dia jualan, tapi di dalamnya memorinya pas kita buka Toshibanya memorinya ternyata apa? Memorinya Samsung gitu kan. Berarti tapi saat dia menjalankan itu, dia berbisnis customer relationship, dia jualan. Cuman dia juga produksi infrastruktur yang dia jual ke merek yang lain. Dia juga bikin produk innovation, dia bikin produk-produk baru. Nah, dalam satu bisnis ada 3 tuh. 3 di dalam satu atap ada 3 yang dia jalanin. Contoh sederhana lagi, bisa nggak saya punya pabrik garam, tapi saya punya warteg juga? Bisa, gitu ya. Garamnya itu kita anggap seperti infrastrukturnya, gitu ya. Wartegnya ini dia jualan. Bisa gak, garamnya kan dipakai juga di warteg ini buat apa? Customer relationship-nya gitu. Oh, dia ternyata berinovasi juga, dia bikin es kepal Milo misalnya. Inovasiin produk juga. Oke. Jadi unbundling, dia ngejalanin biasanya ada 3 biasanya ya, tapi ada juga yang ngerjain 2 gitu ya. Modelnya terintegrasi. Oke. Yang populer lainnya adalah long tail. Jadi kita kalau nyari di sini produknya udah beragam banget. Nah, more generic semakin banyak produknya, tapi more spesifik produknya semakin sedikit. Nah, biasanya harganya lebih mahal nih. Kalau di sini harga jadi murah. Rata-rata ya. Ini pola long tail, ini pola populer yang lain ya. Konsep long tail ini diciptakan oleh Chris Anderson untuk menggambarkan pergeseran dalam bisnis media dari menjual sejumlah kecil item yang hits ya, dalam volume besar, jadi banyak gitu, ke arah penjualan item niche. Pasar ceruk adalah segmen pasar yang sangat spesifik tapi menguntungkan, masing-masing dalam jumlah relatif kecil. Nah, menurut Chris Anderson ini, dia percaya 3 pemicu ekonomi yang memunculkan fenomena ini di industri media itu karena demokratisasi alat produksi. Jadi, zaman dulu mau bikin film itu biayanya mahal, sekarang orang pakai handphone aja udah bisa bikin film. Tuh alat produksi ya. Distribusi, dulu bikin iklan mahal, sekarang bikin pakai handphone aja udah bisa ngiklan, upload, orang bisa beli. Perubahan zaman membuat long tail.
turunnya biaya pencarian. Dulu minta tolong detektif bayar, sekarang tinggal pakai Google, nggak nyampe 1 detik udah ada rekomendasi banyak pilihan. Cepet banget. Nah, konsep long tail ini jadi spesifik ya, kita mencari dengan kata kunci. Kalau dari produknya sepatu, banyak yang jual, tapi sepatunya dilukis harganya jadi mahal. Spesifik. Pasarnya juga pasar spesifik. Oke, kita lanjut. Yang ini sekarang adalah platform. Nih, teman-teman pasti tahu nih, mempertemukan, menyatukan 2 atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda tapi saling bergantung. Platform ini bernilai bagi satu kelompok pelanggan hanya jika kelompok pelanggan lain juga ada. Jadi nggak mungkin tuh cuman bikin katanya multisisi, tapi cuma satu. Berarti kalau multisisi minimal A dan B atau A, B, C, D gitu ya. Menciptakan nilai dengan memfasilitasi antar berbagai kelompok. 3 kegiatan utamanya biasanya manajemen platform, ya, dia nge-develop tuh, ngembangin, memberikan layanan tambahan, sama dia mempromosikan. Nah, teman-teman ini berarti aplikasi dong platform? Tidak juga. Kartu kredit, platform mempertemukan siapa? Orang yang dagang sama orang yang beli. Pakai kartu kredit, pakai kartu, gitu ya. Apalagi platform, mempertemukan si A dan si B, kita yang mempertemukan, kita dibayar. Kita tuh platform. Mall, platform, ya. Kita hanya mempertemukan, ya kita multisisi. Ada segmen A dan segmen B. Ojek online platform. Oke. Tuh. Kemudian, nah, ada yang model bisnis namanya free, gratis. Free as model bisnis. Tuh. Setidaknya satu segmen pelanggan yang substansial dapat terus mendapatkan manfaat dari tawaran gratis. Halo, yang lagi belajar gratis, ya. Nih, mau gratis rame-rame. Kalau mau bayar, boleh nanti konsultasi sama saya ya habis ini. Tapi bayar yang satu-satu gitu ya. Nah ini free, gratis, rame-rame nih kita belajar. Tapi kalau berbagi di sini harganya jauh lebih mahal sih. Saya kalau dibayar pun murah, nggak apa-apa, ilmu. Oke, freemium. Pernah nggak beli cukur jenggot ya dikasih gratis pisaunya? Beli pisaunya dikasih gratis batangnya. Habis itu pisaunya udah tumpul, kita mesti beli lagi dan harganya mahal. Karena apa? Dia sudah perhitungkan itu apa dia jual saat itu duit balik lagi nanti. Gitu. Apalagi Spotify gratis. Habis itu nggak ada iklan gitu ya. Mau nambah layanan, akhirnya kita kudu bayar. Banyak. Kalau yang cukur jenggot tadi umpan dan kail ya, jadi kayak kepancing, kepatil gitu ya. Sumber daya terbuka open source, open ya, kita bisa download tuh aplikasi, kita bisa install segala macam, tapi nggak jamin keamanannya gitu ya. Kalau mau aman bayar kayak gitu. Pelanggan tidak membayar dibiayai oleh bagian lain dari bisnis model atau segmen pelanggan lainnya. Jadi kenapa dia bisa gratis? Karena yang bayar ini yang itu, jadi kayak subsidi gitu. Oke, yang terakhir, yang populer terakhir adalah open. Model bisnis terbuka dapat digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan dan menangkap nilai dengan berkolaborasi secara sistematis dengan mitra luar. Hal ini dapat terjadi dari outside in dengan mengeksploitasi ide-ide eksternal ke dalam perusahaan. Jadi, misalnya kita bingung nih, mau bikin ini biayanya udah ada, tapi nggak punya ide, kita umumkan lah. Akhirnya semua orang kayak bikin kompetisi aja lah gitu ya. Kita umumkan bahwa produk ini mau dibuat, tapi idenya terbatas gitu ya, adanya biayanya. Kebutuhannya adalah ini harus diselesaikan nih masalah customer. Wah, semua orang terlibat ngusulin ide, dibawa dari luar ke dalam. Nanti ide terbaik akan dapat pengganti gitu ya, dapat hadiahnya misalnya. Sederhananya seperti itu. Inside out, dengan memberikan ide-ide yang tidak dapat digunakan di dalam perusahaan ke pihak eksternal. Nih, kita ada ide, kita tantang orang yang di luar sana. Gitu ya. Kalau tadi kita beli idenya, kalau sekarang kita jual. Seperti itu. Oke, inside out. Nah, tadi 5 yang populer. Nih, saya merekomendasikan, ini saya udah baca, ini menarik banget.
namanya The Business Model Navigator. Jadi yang akan membantu kita berinovasi dalam model bisnis secara terstruktur. Ini ngebantu sih, namanya navigator ya. Kayak lu nggak akan tersesat sebetulnya karena ada ini by riset ya. Jadi kayak 55 banyak ya gitu kan. Tadi 5 yang populer, apa aja sih 55? Coba kita lihat. Banyak banget guys. Tuh. Oke, nih saya mau jelasin satu aja nih. Aikido, kemarin nih ada yang punya passion Aikido, siapa nih? Bapak Aikido masih ada gak di sini? Coba suaranya mana? Aikido itu menggunakan kekuatan lawan sebagai kelemahannya. Ini kalau di sini ada mahasiswa saya nih masih tahu. Mbak Zaki ngejelasin Aikido lagi gitu, pasti dia udah hafal. Kekuatan lawan sebagai kelemahannya, itu maksudnya apa gitu ya? Ini saya stop share dulu ya. Oke, kekuatan lawan sebagai kelemahannya. Sederhana, yang di rumahnya pakai sabun cair, coba angkat jempolnya. Sabun buat cuci piring tapi cair. Oke, 1, 2, 3. Banyak ya yang pakai sabun cair. Oke, cukup. Tahu gak, sabun cair itu populer gara-gara apa? Gara-gara fungsi apa gara-gara packaging? Ada yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab. Gara-gara fungsinya buat cuci apa gara-gara packagingnya? Fungsinya lebih mudah kali ya? Packagingnya. Packagingnya. Fungsinya lebih mudah kali ya, tapi ragu. Tapi tadi ada yang jawab packagingnya. Teman-teman tahu gak? Saya masih pakai sabun colek sekarang. Ya, 6 bulan gak habis-habis. Tapi sabun colek itu kalah sama sabun buat cuci piring yang cair. Sabun colek diairin, didandanin cakep, dibeli sama ibu-ibu tiap bulan. Itu Aikido bukan? Iya kan? Kegap kan sekarang. Nah, ada lagi Aikido nih dipakai buat iklan. Ini sederhana deh, kenapa saya kasih contoh yang di rumah, biar berasa dekat aja gitu ya. Pernah gak lihat iklan yang ini, mau wangiin kok buang-buang duit recehan dibuang pakai baskom. Terus habis itu kalau mau wangi ya semprot yang perlu diwangiin aja, katanya kan. Customer pun pintar, tapi dia pakai cara itu, customer berpikir, iya logis ya gitu ya, produknya akhirnya orang beli, pindah tuh ke yang disemprot doang, bukan pewangi cair yang tadi gitu ya, beli. Tapi customer yang pintar, dia simpen botol semprotnya, diisi lagi pewangi yang dia suka, yang sebelumnya dia beli, dia semprot. Dia nggak pakai dicuci gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang memiliki produk, kita benar-benar paham customer kita. Nah, pesaing kita kayak apa juga kita harus paham banget. Banyak tuh tadi polanya. Nah, deskripsi si pola ini saya udah deskripsi singkat ya. Sebenarnya detail saya sarankan untuk beli bukunya. Tapi kalau mau reviewnya aja, saya udah kasih gitu ya. Nanti boleh dibaca, boleh dipelajarin. Ilmunya dibagi sama teman-temannya. Bersaing secara inovatif itu bagus, menggunakan model-model yang inovatif gitu ya. Orang praktek ini kayak apa, coba kita diterapkan ke bisnis kita. Oke, tinggal 1 menit. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Kalau nggak nanya, saya nanya balik nih. Tapi makasih loh, hari ini banyak yang interaksi nih, seneng banget. Mantul. Ada yang mau tanya? Wah, udah paham banget. Ini tadi Pak WD jangan panjang-panjang dong. Ini maksudnya apa nih, Pak Anto? Oh maaf Mbak, mau mempertanyakan mengenai persaingan produk yang harga pokoknya rendah seperti produk Cina. Bagaimana kita menghadapinya Mbak? Iya, ya itu berarti kan kita membeli produk yang mempertanyakan mengenai persaingan produk yang harga pokoknya rendah seperti produk Cina, bagaimana kita menghadapinya Pak? Ya Pak, ini Pak ya, yang namanya konflik itu harus dihadapi Pak. Jadi sebetulnya kalau kita mengedukasi customer kita bahwa produk lokal itu lebih baik, bisa jadi bergeser. Fokusnya bisa jadi ke
customer job tadi lagi. Kita memberikan sesuatu yang dia nggak dapat tempat lain. Sometimes harga murah, kadang produk-produk dari luar itu karena dia lebih murah ya. Orang juga ragu Pak, masalah keasliannya gitu loh. Tapi di situasi sekarang, kita nih kearifan lokal kita sangat kaya ya, beragam ya. Itu aja udah value banget gitu loh. Nah bagaimana biar orang tahu, problemnya saya percaya teman-teman nih di rumah nih, bisa nih membuat produk-produk unik sendiri, tinggal fungsi channelnya aja yang dijalanin. Banyak orang nggak tahu masakan nyokap tuh enak banget gitu ya. Bagaimana akhirnya kita promosiin kalau masakan. Banyak ada hal yang kita tahu, ada hal yang kita kerjakan tapi orang lain nggak tahu gitu ya. Coba ya di ini. Ini kalau produk luar harga pokoknya rendah gitu ya. Ya kita tetap pakai harga kita aja Pak, saran saya. Tapi bukan masalah harga, karakter kita mungkin. Jangan dorong karakter harga, karakter value yang lain yang kita dorong. Yang berkaitan langsung, yang berjodoh langsung dengan si customer jobs. Oke, coba. Harga bukunya, Bu, cari bukunya Pak Anto ya, Pak Anto cari bukunya online lah Pak. Jangan nanya sama saya dosen Pak, bukan jualan buku. Ada lagi, yeay, lagi seru tapi harus leave. Sedihnya. Oh, Mbak Vita Devi, iya tadi saya mau share ya Mbak Vita Dewi. Mbak Vita Dewi itu katanya kemarin ngikutin kelas saya, terus udah bikin produk nih guys, tak kasih lihat. Izin kasih lihat ya Mbak Vita. Ini Mbak Vita bisa lihat live-nya nanti. Lihat gak guys? Ini value-nya ada di sini. Keren banget. Suka. Ya. Itu. Oke, ini ada lagi. Mau nanya Mbak, cara market produk yang belum diketahui masyarakat sekitar gimana? Pak Udiawan. Udiawan mana nih Pak Udiawan? Berarti fungsi channelnya lagi kan? Ya. Kalau belum diketahui orang ya berarti fungsi ini ya. Oh, Bapak tepuk tangan ya. Ya, Pak. Pak, kalau misalnya produk kita belum diketahui orang-orang, Bapak coba deh main-main dulu lah dengan kanvasnya, ajak anaknya, istrinya, temennya gitu ya. Coba dong, sebenarnya orang yang kita sasar buat beli ini tuh bisa dijangkaunya dengan cara apa sih gitu ya. Cara market produk ya, yang belum diketahui. Orang tuh nggak tahu kita bagus karena kita nggak tahu cara mereka berinteraksi. Mereka ini orang yang kita sasar. Oh, mereka berinteraksi lewat Facebook. Promosiin dong Pak di Facebook. Oh, dia percayanya kalau diomongin sama teman-teman. Ingat ya guys, online sekarang ini perlu banget kita membuat customer kita itu kalau puas dia bisa update status. Kalau enggak dia juga bisa update status. Jadi kita betul-betul memahami customer kita ini pain-nya di mana sih gitu ya. Kalau dia bisa nggak akhirnya dia kalau mengeluh ke kita aja, itu PR kita tuh. Kalau bagus boleh dikasih tahu orang. Karena kadang ada juga nih yang kesel dia update status, besok sepi warung kita. Besok nggak ada yang beli produk kita. Jadi benar-benar kita pikirin, online ini bisa sangat menguntungkan, juga bisa bikin gulung tikar. Kalau nggak adaptasi, mati kita. Jadi perilaku pasar kita pahami dulu Pak. Pak Udiawan. Jempol nggak Pak? Oke nggak? Diobservasi Pak, diamati, ditanya, diliatin, oh dia kayak gitu caranya, oke. Makasih ilmunya, yeay, udah selesai nih dari Febri Udiawan, online jadi sepertinya, iya betul Pak. Oke, waktu kita udah lewat dari 1 jam 30 menit. Saya mau makasih juga, I love you. Gimana Mas Oki, prakerja.org? Makasih loh sama prakerja.org, ini ada Pak Largo, ada Pak Bram di sini ya. Makasih banyak loh sudah dipertemukan kami di sini. Guys, kalau mau dapat kontak saya, ikut sampai sesi keempat karena nanti kita bisa komunikasi lagi lebih lanjut terkait apa yang masih penasaran. Mau dikawal bisa gitu ya. Tapi ikutin dulu lah. Minggu depan tentang desain, besokannya tentang minggu depan itu Rabu tentang merancang si kanvasnya. Di hari Kamis itu tentang strategi yang tadi tuh dulu kita pengen tahu. Oke. Pak Bram, Pak Largo, silakan. Gimana nih?
Oh ya itu guys, ada linknya tuh untuk sesi 3 masih minggu depan. Harapan saya teman-teman ada yang mau cerita kanvasnya ya di sini ya. Tuh silahkan disimpan linknya, daftar. Jangan lupa, habis daftar terus lupa ikutan. Ya. Kan menjangar Pak. Udah Mas. Mas Dev, ini suaranya masuk Mas Dev. Dari Tribun. Oke. Ini, oh ya. Silahkan nyalain. Oh, mau foto bareng guys. Coba dinyalain dulu tuh videonya. Tersenyum semua dong. Yeay. Makasih juga Mbak Fitri. Aduh, cuma Bu dosen, saya mah gitu ya. Pengennya bisa berbagi banyak. Minggu depan kita bawa praktisi pada ikutan. Ayo kameranya dinyalain, senyum semua dah. Ini ada, ayo kameranya nyalain, kita foto bareng. Oke. Ya, Mas boleh dihitung dulu Mas, sebelum foto. Biar semuanya tersenyum nih. Angle paling cantiknya dari mana? Yang foto siapa? Prakerja? Oke, saya yang foto lah kalau gitu. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi hari Rabu depan jam 10. Ceritain di sini bisnis model kanvasnya. Oke, jadi pemimpin untuk ide sendiri. Mantap. Dah, see you. Sukses juga Mbak Dea, Mbak Lydia, makasih. Mbak Diana, thank you. Pak Andi, Pak Tri, Bu Nur, terima kasih. Sama-sama. Mbak Novita, sama-sama makasih juga. Mbak Mita Tito, makasih. Tadi udah nanya, makasih. Udah datang sini, minggu depan datang lagi loh. Makasih juga buat prakerja, buat Mas Arfan juga sama-sama, makasih. Oke. Wah ternyata udah lebih banget nih dari 1,5 jam. Ini gimana host dari prakerja, kita selanjutnya apa? Kita akhiri ya. Ya, siap. Kita akhiri. Di live. Makasih Mas Arfan, Mbak Hanifah. Thank you, prakerja. Dah.